Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara merekam video pembelajaran melalui OBS Studio. Jadi, dalam kesempatan ini, sebelum kita membuat video pembelajarannya melalui OBS Studio, kita harus menyiapkan minimal aplikasi OBS Studio yang telah diinstal di laptop kita masing-masing. Kemudian materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, kalau kita belum mempunyai OBS Studio, kita install, masuk ke Google, kita ketik OBS Studio, kemudian kita pilih download. Nah, di sini kita akan menuju ke halaman download. Di sini kita akan memilih download sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer kita. Misalnya kalau 64 bit ini, kalau 32 bit ini. Oke, karena saya sudah punya aplikasinya, maka saya langsung membuka aplikasi OBS Studio yang ini. Jadi kita harus menyiapkan materinya, baik dalam bentuk PPT atau dalam bentuk yang lain, untuk kita tampilkan pada saat kita presentasikan atau kita rekam di OBS Studio. Kita tunggu aplikasinya terbuka. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Jadi tampilan awal dari OBS Studio seperti ini. Di sini ada scene. Scene ini berfungsi untuk mengatur alur atau konten yang akan kita buat dalam pembuatan materi pembelajaran atau rekaman materi pembelajaran. Jadi di sini kita bisa masukkan scene sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada namanya source. Source ini adalah untuk menambahkan sesuai dengan scene yang akan kita sampaikan. Ada scene wajah, yaitu scene wajah maksudnya adalah nanti kita akan munculkan wajah kita berbicara presentasi di depan kamera. Kemudian kita bisa juga masukkan source. Misalnya kita punya scenes materi, kita masukkan source itu adalah PPT atau PowerPoint atau file yang lain yang akan kita sampaikan atau materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Video juga kita akan masukkan di sini jika kita punya scene video, maka kita bisa masukkan atau tambahkan video di rekaman materi pembelajaran kita. Kemudian dua-duanya juga bisa, ada wajah atau muka kita menjelaskan, kemudian ada materi yang atau PPT atau presentasi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, selesai kita buat scene-nya. Pertama, ini sudah ada scene. Di sini kita tinggal edit supaya lebih mudah. Scene pertama saya buat scene wajah. Kemudian untuk menambah scene selanjutnya atau apa yang akan kita tampilkan selanjutnya, kita tinggal tambahkan di sini tanda plus. Saya tambahkan materi. Kemudian saya tambahkan scene video. Nanti ada video yang ingin kita tambahkan. Jika tidak ada, tidak perlu membuat scene video. Kemudian gabungan antara scene wajah dan materi. Kemudian klik OK. Nah, di sini juga ada audio mixer. Audio mixer maksudnya ini adalah kalau yang bagian bawah ini mic atau aux, itu adalah suara yang atau mic yang bersumber dari laptop kita, dan itu bisa langsung kita berbicara. Jadi langsung terdengar, langsung masuk suara kita di laptop itu. Kemudian desktop audio itu adalah audio dari suara dari komputer kita atau laptop kita. Kemudian kita atur dulu wajah. Kita untuk mengisi scene wajah ini, kita klik scene wajah, kemudian kita ke source, klik tanda plus, kemudian kita pilih video capture device. Ini adalah kamera bawaan
akan memilih kamera bawaan yang ada di laptop kita masing-masing. Kita oke. Oke, ini kita tinggal sesuaikan. Kita mau full sesuai layar OBS kita atau perkecil. Kemudian jangan lupa di wajah ini, untuk agar suara kita terdengar, maka kita perlu untuk menambahkan di source itu adalah audio input, supaya suara kita masuk ke rekaman video kita nantinya. Kita klik OK, kemudian OK, seperti ini. Itu selesai di scene wajah. Kemudian materi ini kita belum merekam ya, merekam di sini start recording. Kemudian materi, kita cari materi yang sudah kita siapkan tadi, ini materi PowerPoint-nya. Kemudian kita masuk ke kita klik dulu di scene materi, kemudian kita klik tanda plus, kemudian window capture, pilih window capture. Di sini kita klik OK. Kemudian di sini akan tampil materi yang akan kita pilih, yaitu PowerPoint. Kita klik OK. Ini kita bisa sesuaikan, kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita ke video. Jangan lupa di materi ini kita tetap masukkan audio input capture, supaya ketika kita menjelaskan materi pada saat materinya berjalan, tetap suara kita masuk ke materi yang akan kita presentasikan. Kemudian video, karena saya ingin menambahkan video, saya bisa masuk ke source, kemudian media source, kemudian klik OK, kemudian masuk, cari filenya di komputer kita atau di laptop kita. Saya sudah punya video yang akan saya tampilkan, ini. Kita klik open, kita pilih videonya, klik open, klik OK. Ini nanti video yang akan muncul, kita sesuaikan layarnya, kita kasih full. Kemudian kita ke gabungan wajah dan materi. Maksudnya wajah dan materi ini akan menampilkan PowerPoint atau bahan materi yang akan kita ajarkan, sekaligus wajah kita mempresentasikan materi tersebut bersamaan. Kita klik ini, karena tadi sudah ada wajah, sudah ada juga materi. Kita pilih scan scene. Pilih scene-nya, kita masukkan scene materi dulu terlebih dahulu. Kemudian kita pilih di source, kita pilih scene wajah, maka otomatis di sini kita setel agar tidak menutupi presentasi materi kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Posisinya bisa di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya setelah kita scene-nya sudah cukup, kemudian source scene sudah masuk semua, maka yang perlu kita lakukan adalah memulai recording. Sebelum memulai recording, kita terlebih dahulu men-setting di PowerPoint kita, karena ini akan tampil di rekaman pembelajaran kita seperti ini nantinya kalau kita tidak setting. Makanya kita setting terlebih dahulu slideshow, supaya tampilan PowerPoint kita itu bisa sesuai dengan settingan transisi atau animasi yang sudah kita setting di PowerPoint kita sebelumnya. Kita pilih slideshow, kemudian setup, kemudian pilih di pilihan kedua browse my and individual window. Kita klik ini, pilih, kemudian klik OK. Jika kita ingin memulai, maka kita pilih from beginning. Karena kalau kita slideshow langsung, maka itu akan tertutup semua layar. Kita tidak bisa beralih ke OBS kita. Kita klik from beginning, maka tampilannya akan full di OBS kita. Ini kalau materinya ini akan seperti ini, materinya akan full tampil sesuai dengan desain yang kita sampaikan atau yang kita atur.
Setelah itu, setelah kita ingin memulai, maka kita tinggal pilih start recording. Oke, kita coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Ustaz, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi tentang memahami zakat, infak, dan sedekah. Jadi ketika kita ingin masuk materi, maka kita pilih scene materi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat, infak, dan sedekah. Ketika kita ingin next materi kita, maka kita buka PowerPoint kita, dan ini akan merekam, tampilannya akan direkam oleh OBS Studio. Jadi kita next, kita sampaikan materi kita. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan seterusnya. Kemudian sampai terakhir kita sampaikan materi kita, kemudian kita tutup. Nanti sampai terakhir ini akan terekam di layar OBS kita. Kemudian oke, terima kasih. Jadi ketika kita ingin mengakhiri, maka kita kembali memunculkan wajah kita seperti ini. Kalau kita ingin memunculkan video di tengah-tengah materi kita, maka pada saat kita ingin menyampaikan di mana, terserah waktunya kapan, kita klik video, maka dia akan menampilkan video yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ketika kita ingin menampilkan materi dan wajah kita sekaligus menyampaikan materi, maka kita seperti ini. Oke. Jadi di sini akan muncul tampilan wajah kita sekaligus menjelaskan materi yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Oke, ketika kita ingin tutup, tentunya kita kembali ke wajah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Demikian materi pada kesempatan ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi panduan singkat tentang OBS Studio untuk membuat media pembelajaran digital. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Ustaz, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi tentang memahami zakat, infak, dan sedekah. Jadi ketika kita ingin masuk materi, maka kita pilih scene materi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat, infak, dan sedekah. Ketika kita ingin next materi kita, maka kita buka PowerPoint kita, dan ini akan merekam, tampilannya akan direkam oleh OBS Studio. Jadi kita next, kita sampaikan materi kita. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan seterusnya. Kemudian sampai terakhir kita sampaikan materi kita, kemudian kita tutup. Nanti sampai terakhir ini akan terekam di layar OBS kita. Kemudian oke, terima kasih. Jadi ketika kita ingin mengakhiri, maka kita kembali memunculkan wajah kita seperti ini. Kalau kita ingin memunculkan video di tengah-tengah materi kita, maka pada saat kita ingin menyampaikan di mana, terserah waktunya kapan, kita klik video, maka dia akan menampilkan video yang sudah kita masukkan. Kita sekaligus menyampaikan materi, maka kita seperti ini. Oke. Jadi di sini akan muncul tampilan wajah kita sekaligus
menjelaskan materi yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Oke, ketika kita ingin tutup, tentunya kita kembali ke wajah. Oke, terima kasih Anda sekalian. Demikian materi pada kesempatan ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.